kompak lah. ngomong-ngomong soal individual ya, tadi kan katanya karena ini udah bebas nih, terus individual banyak orang yang bisa bebas melakukan apapun gitu. Itu gimana ya? Itu tuh sebenarnya ada dampak ngerasain dampak baik nggak sih dari itu? Karena kan mungkin ada yang orang improve dengan bakatnya, kayak misalnya kan ada orang yang emang bakatnya di misalnya dengan digitalnya, maksudnya kayak edit-edit terus lewat internet, website kayak gitu kan. Itu ngerasain nggak sih ada improvisasi dari kayak gitu? Ya sebenarnya itu juga gimana orangnya ya. Kalau misalnya orangnya bisa atur waktu gitu dengan waktu yang kayak gitu gitu loh, buat kayak gitu gitu, terus punya kemauan dan keinginan yang kuat, bisa aja gitu. Tapi kalau saya lihat juga kan lingkungan juga penting gitu. Kalau lingkungannya mendukung gitu, kalau teman-temannya mendukung gitu loh, kayak berbuat seperti itu kan jadi juga lebih mudah mungkin gitu. Ada juga kayak teman-teman saya gitu yang kayak orang waktu itu orang, dia tuh orang Myanmar gitu ya, orang Burma, tapi dia besarnya di Arab gitu, Saudi Arabia. Dia udah kerja dulunya gitu loh, ngedit-ngedit apa, terus dapat beasiswa juga di sekolah saya gitu, adik kelas saya waktu itu. Dia senang-senang edit gitu loh. Terus kadang-kadang sama guru tuh dipanggil untuk suruh-suruh ngedit gitu. Bagus kok editannya gitu, kayak orang profesional. Jadi ada orang kayak kayak dia gitu. Bagus juga waktu memang karena dulu kan sekolah saya juga angkatan pertama gitu, jadi belum terlalu berpengalaman, jadi masih agak kaku-kaku gitu awal-awalnya gitu. Tapi sekarang saya lihat gitu adik-adik kelas saya udah mulai kayak buat project-project yang lain-lain gitu, yang bagus-bagus gitu. Tentang Afrika gitu, tentang persatuan. Ada teman adik kelas saya orang Rusia gitu, dia suka kayak eh, buat project-project gitulah, terus di post gitu di Instagram gitu. Ya makin maju aja saya lihat gitu sekolah saya gitu. Ya waktu itu kan mungkin angkatan satu, jadi belum terlalu maju gitu sekolah kita Oh, jadi ini gitu. tuh kayak bibit awal dari sekolah itu berarti yang di Turki itu dia baru baru maksudnya baru membuka kelas internasional untuk angkatan pertama atau memang sekolahnya masih angkatan pertama Sebenarnya gitu baru dibangun? di Turki itu Imam Hatip itu ada banyak gitu, SMA itu ada yang untuk internasionalnya itu ada banyak gitu. Nah tapi kebetulan yang sekolah saya itu waktu saya masuk ke sana itu baru dibuka, dan saya tuh angkatan satu gitu. Hmm. Jadi memang benar-benar pure dari sekolahnya baru mulai dengan angkatan satu ya, bukan kelas internasional. Dan setiap sekolah itu peraturannya beda-beda gitu. Mungkin sekolah yang di Istanbul gitu, dia itu boleh keluar dari jam segini sampai jam segini gitu. Kalau sekolah saya misalnya nggak boleh sama sekali, bisa jadi gitu. Beda-beda peraturannya gitu. Tapi ada mungkin peraturan yang general gitu. Kayak contoh, kalau misalnya eh, sekolah itu nggak boleh bawa HP, ataupun bawa HP pun harus dikumpulin gitu. Biasanya itu generalnya gitu, di mana-mana gitu gitu. Hmm. Mm, Lalu itu satu, maksudnya satu apa ya, satu beasiswa dari Imam Hatip gitu ya? mm, mm. Baru Dari tahu. Dianet. Oh, dari Dianet ya ya. Oke oke siap. Insightful banget sih. Oke, untuk Iya. selanjutnya nih, aku penasaran. Ini kan apa ya? Komar daftar nih tadi kan TDV. Ada nggak sih Mm, sebenarnya tips and trick buat bisa lulus gitu? Maksudnya kan kita tahu syaratnya kayak gimana, bikin apa gitu. Tapi pastilah ada tips and trick tuh biar lulus tuh kayak gimana sih gitu. Kalau dari Omar sendiri ya. iya ya. Jadi kalau misalnya sebenarnya sih eh, untuk nilai kayak ijazah dan rapot itu juga penting gitu loh. Cuman kalau menurut saya gitu loh, yang paling penting itu adalah di wawancara, di pada saat sesi wawancara gitu. Karena orang itu melihat keseriusan kita di pada saat di sesi wawancara tersebut gitu loh. Kalau misalnya contoh nih nilai rapotnya 80, agak terlalu tinggi gitu loh, lumayan cuman gitu. Cuman kelihatan gitu orangnya niat sekali gitu, kayak pengen belajar ke Turki gitu loh. Terus eh, habis itu kayak pengen menggebu-gebu lah, pengen ke Turki, terus ya pengen belajar di Turki. Nah terus nanti tuh dia tuh kan ngejelasin bahwa apa aja yang akan dia lakukan, misalnya contoh kayak udah keterima, nah, sudah lulus dari Turki itu pengen apain aja gitu. Nanti tuh harus dijelasin gitu semuanya secara detail gitu. Itu tuh sebenarnya gitu
saya juga udah wawancara ini ya rata-rata kayak gitu loh. Mereka nanya gitu mau jadi apa gitu, terus kalau misalnya udah keterima gitu kamu mau ngapain gitu, udah lulus mau ngapain gitu, ditanya aja gitu loh, kenapa kamu milih ini gitu loh, kenapa Turki gitu loh, kamu tahu gak tentang Turki gitu, biasanya yang kayak gitu, cuman Hmm. jawabannya tuh harus yang bisa seolah-olah bisa bilang dia wow gitu loh, wow gitu. Jadi ya contoh kayak saya gitu waktu itu kan kenapa milih jurusan ini gitu loh, saya bilang bahwa sebenarnya jurusan saya tuh gak penting. Kenapa, kata dia, niat saya itu untuk hidup itu untuk berguna untuk orang lain, khairun nas anfa'uhum linnas gitu kan, Wow, sebaik-baik Masya manusia Allah. adalah Yang bermanfaat. Iya, yang bermanfaat bagi manusia yang lainnya gitu loh. iya Dan betul. tujuan hidup saya itu untuk bermanfaat bagi orang lain gitu loh. Nah, saya mau masuk jurusan ini ataupun jurusan yang lain, tujuan saya untuk membahagiakan orang lain gitu loh, untuk memanfaatkan orang lain gitu, menjadi manfaat untuk orang lain. Nanti saya di Indonesia gitu loh. Nah, sebenarnya saya tuh bukan hanya untuk jadi guru bahasa Turki ataupun buat kursus aja gitu loh. Tapi saya juga pengen gitu nanti jadi bisnismen juga gitu loh. Apakah saya jadi guru bahasa Turki tapi gak bisa jadi bisnismen? Ya bisa juga gitu loh. Saya juga pengen jadi bisnismen gitu, pengen pengen ngebantu orang lain gitu. Karena itulah tujuan hidup saya gitu. Oh, kata dia gitu. Ya kayak gitu-gitulah pokoknya. Harus realistis juga sih sebenarnya ya. Iya, Oke, harus oke. jelas juga gitu. Mm, 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 mm. Ada Oke, pertanyaan tadi lagi, ada pertanyaan, iya betul. ketika wawancara Pertanyaan. beasiswa TDP pakai bahasa Inggris atau Indonesia. Waktu itu kan SMA tuh. Kalau mungkin mungkin kalau misalnya yang kuliah beda lagi ya mungkin. Sebenarnya mereka tuh nanya nanti bisa bahasa Inggris gak gitu, atau bisa bahasa Arab gak, atau bisa bahasa apa gak gitu loh. Nah, sebenarnya ada penanganan setnya gitu loh. Di sebelah si yang nanyanya itu profesornya itu ada penanganan setnya dari bahasa Indonesia ke bahasa Turki gitu. Nah, waktu itu saya sebisa mungkin ya ngobrol sama si profesornya itu pakai bahasa Inggris. Kalau misalnya mentok-mentok nih, waktu itu kan sampai mentok-mentok, ya udah pakai bahasa Indonesia aja gitu loh. Nanti ditranslatein sama orang yang di sebelahnya gitu. Jadi Oke, berarti ya ya. sebisa mungkin berkomunikasi sama si profesornya lah langsung gitu loh. Semakin bisa kayak gitu, semakin bagus. Sama di Turki awal-awal, ada culture shock nggak sih? Ada culture shock gak? Ya ada sih paling, cuman gak lebay gitu lah. Soalnya kan memang saya mah orangnya tahan banting, maksud dalam artian memang dari kecil juga saya udah mondok gitu kan, udah terbiasa di berbagai medan gitu. Jadinya ya mungkin kalau misalnya ada culture shock juga langsung ngerti juga gitu. Oh, ini memang kulturnya di sini gitu kayak gitu. Ya contoh mungkin orang Turki itu mungkin kan di sini kan darahnya tinggi-tinggi, dalam artian mereka kan keras gitu orangnya gitu. Jadi Iya, mereka iya, itu iya. kadang-kadang kalau ngomong itu kan kayak teriak-teriak gitu. Sedangkan dulu tuh kan saya orangnya introvert gitu. Memang gak suka gak suka ngomong gitu, pendiam gitu. Ya ngerasa terganggu aja ketika ada orang teriak-teriak gitu. Gitu kan. Ya nggak biasa aja gitu. Ya tapi lama kelamaan juga kan mungkin ada di pondok juga ada orang yang kayak gitu, ada pasti gitu. Ya, biasa aja gitu. Ada tips belajar bahasa Turki nggak, Kak? Iya nih, aku juga butuh tips karena gimana ya bahasa Turki itu rada-rada complicated gitu. Gimana sih Iya, tips dari Omar gitu biar bisa belajar bahasa Turki itu? sebenarnya sebenarnya bukan hanya bahasa Turki aja sih. Ini berlaku untuk semua bahasa gitu. Sebenarnya kunci terpenting untuk belajar bahasa itu adalah praktik gitu. Tanpa praktik ya nggak bakal lancar sampai kapanpun. Saya kasih contoh nih. Jadi ada orang-orang Indonesia juga gitu di sini gitu, yang kuliah di sini juga, yang belajar di Turki juga, tapi dia udah 2 tahun udah 3 tahun di Turki, tapi dia tuh gak lancar-lancar bahasa Turkinya gitu. Kenapa bisa kayak gitu? Karena dia nggak praktik gitu. Ya dia kesini, dia sekolah di sini, cuman dia ngumpul sama orang Indonesia terus gitu kan, ngerumpi gitu loh, ngopi apa ke kantin sama orang Indonesia terus. Ya dia jiwa dia di Turki tapi seolah-olah ruhnya masih di Indonesia gitu loh. Iya, 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 Ya ngerti, karena ngerti. ngumpul sama orang Indonesia terus. Ya kuncinya apa gitu? Karena memang saya juga terpaksa waktu itu mungkin ya sendiri juga gitu loh ya, terpaksa ngobrol sama orang Indonesia. Emang saya juga ya supel juga sih, nggak hanya sama orang Indonesia aja terus, ya sama siapa aja gitu saya bergaulnya gitu.
ya akhirnya terpaksa juga ngobrol gitu loh. Ya harus mau gimana lagi, ya praktik terus gitu loh. Ya kalau misalnya gimana caranya gitu lah, mungkin sulit gitu loh. Mungkin kan kita punya temen gitu loh di internet gitu, coba sama mereka gitu, orang Turki, ngobrol sama mereka gitu, bisa dari chat ataupun bisa jadi dari voice chat gitu. Mereka insya Allah kalau misalnya masalah bahasa sama open kok orangnya gitu loh, baik-baik gitu. Terus Ya, betul kalau betul. misalnya dari yang lain bisa juga kita nonton kayak drama bahasa Turki gitu, bisa gitu. Awal-awal mungkin saya juga dari situ gitu loh, belajar nonton dari drama bahasa Turki. Ya mungkin awal-awal kayak nggak ngerti gitu, tapi lama-lama ya ngebantu juga lumayan gitu kan, dari kayak cara mereka ngomong gitu loh, cara mereka dari mimik wajah mereka gitu, pada belajar juga dari situ gitu loh.